Halo, Shalom. Perkenalkan saya Religia Trisha Ramala dengan NIM 241011030 dari kelas PKK 1 semester 1. Dalam video ini saya akan mempresentasikan paper saya pada mata kuliah Pentateuk. Judul paper saya adalah Relevansi Kasih Allah dalam Esau dan Yakub dengan Hidup Berkeluarga. Langsung saja kita masuk ke dalam penjelasan. Baiklah, sebelumnya saya akan mengantar terlebih dahulu untuk lebih mengenal siapa itu Esau dan Yakub, bagaimana hidup berkeluarga. Seringkali kita mendengarkan permusuhan, perpecahan yang terjadi dalam hidup manusia. Contohnya seperti terjadi perselisihan dan ketegangan dalam keluarga, sehingga berujung pada kekerasan fisik atau KDRT. Bahkan dalam kitab Kejadian, sudah terjadi perpecahan dalam persaudaraan Esau dan Yakub. Namun, di dalam situasi yang tegang ini, ada yang menyelamatkan, yaitu besarnya kasih Allah. Konflik yang menyelimuti keluarga-keluarga di bumi ini, dan perpecahan dalam kisah Esau dan Yakub, telah turun kasih Allah yang menyelamatkan. Kasih Allah itu terjadi terus-menerus, turun-temurun, sampai kita yang ada di bumi ini dapat merasakannya. Jadi, bagaimana dulu kasih Allah itu dapat menyelamatkan Esau dan Yakub? Dan apakah kasih itu sama dengan kasih yang menyelamatkan keluarga-keluarga di bumi ini? Berikut saya akan menyampaikan penjelasannya. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu kasih Allah. Ini adalah kutipan dari Gaudium et Spes, yang mempunyai arti setiap manusia sejak awal tercipta untuk selalu terdorong agar mendekatkan diri kepada Allah, sebab manusia hanya hidup karena Allah yang menciptakannya dengan cinta kasih yang besar. Namun manusia tidak benar-benar hidup dengan baik apabila tidak dengan sukarela menerima cinta kasih tersebut dan mengikuti kehendak penciptanya. Kasih tersebut berfungsi sebagai jalan bagi manusia untuk bersatu dengan Allah dan sesama manusia, khususnya dalam era yang terus berkembang ini, di mana manusia lebih bergantung satu sama lain dan tidak bisa hidup tanpa orang lain. Seperti pada keluarga, di mana orang tua dan anak saling mencintai dan mengasihi, sebab hidup tanpa cinta dapat memecahkan keluarga, sehingga terjadi konflik, permusuhan, dan ketidakrukunan. Selanjutnya, saya akan menceritakan kisah Esau dan Yakub. Kisah Esau dan Yakub ditulis dalam kitab Kejadian berdasarkan tradisi Yahwis dan terbagi ke dalam beberapa bab. Esau dan Yakub adalah saudara kembar, anak-anak dari Ishak dan Rebeka. Esau sebagai anak sulung yang berbadan kekar, berbulu, pandai berburu dan suka tinggal di padang. Sedangkan Yakub sebagai adik yang berbadan licin, dia tenang dan suka tinggal di tenda. Kedua saudara ini memiliki karakter dan sifat yang berbeda yang menciptakan dinamika dalam hubungan mereka. Ini dapat dilihat dalam kitab Kejadian bab 25 ayat 27. Selanjutnya, dalam kitab Kejadian bab 25 ayat 29-34 menceritakan tentang Esau yang menganggap remeh dan menjual hak kesulungannya kepada Yakub demi sup kacang merah. Esau yang lapar setelah berburu meminta sup dari Yakub yang sedang memasak. Yakub memanfaatkan situasi ini dengan akan memberikan supnya jika Esau mau menyerahkan hak kesulungan kepada Yakub. Dalam keadaan lapar, Esau pun setuju dan menyerahkan hak kesulungannya kepada Yakub tanpa memikirkan konsekuensinya. Selanjutnya dalam kitab Kejadian bab 27 menceritakan tentang Yakub yang merampas berkat atas Esau. Ishak menyuruh Esau berburu dan memasakkan dia hasil buruan tersebut. Mendengar itu, saat Esau pergi, Rebeka membantu Yakub untuk menyamar sebagai Esau, dan mereka menghidangkan daging kambing kepada Ishak. Ishak sudah tua, pandangannya pun kabur. Dia tertipu oleh Yakub. Ketika Yakub menghidangkan daging tersebut, Ishak mendengar suara Yakub, namun saat meraba badannya seperti Esau. Demikianlah Ishak tertipu. Yakub pun berhasil mendapatkan berkat dari Ishak. Selang berapa lama Esau kembali dan mengetahui bahwa berkat tersebut telah diberikan kepada Yakub. Esau menangis dan marah,
sampai berencana untuk membalas dendam sehingga Yakub terpaksa melarikan diri. Selanjutnya, pada kitab Kejadian bab 33 menceritakan setelah bertahun-tahun Esau dan Yakub berpisah, Yakub kembali ke tanah kelahirannya untuk bersiap bertemu dengan Esau. Yakub kembali dengan niat untuk meminta maaf, namun Yakub cemas, takut akan reaksi Esau. Jadi dia mengirimkan hadiah berupa hewan ternak untuk meredakan kemarahan saudaranya. Dan pada saat mereka berdua ketemu, Yakub sujud untuk meminta maaf. Esau pun berlari menghampiri Yakub dan memeluknya dengan penuh kasih. Rupanya Esau telah mengampuninya. Melalui peristiwa-peristiwa tersebut, kita dapati bahwa konflik Esau dan Yakub dimulai dengan penjualan hak kesulungan dan perampasan berkat, serta konsekuensi dari tindakan mereka terhadap hubungan keluarga. Persaudaraan mereka terpecah dan kacau. Namun, kasih Allah telah bekerja atas mereka, membuahkan perdamaian. Yakub tergerak hatinya untuk meminta maaf, dan Esau mengampuni dan mengasihi Yakub, sehingga hubungan mereka dapat diperbaiki dan dipenuhi cinta kasih kembali. Kita dapati poin-poin penting bagaimana kasih Allah bekerja. Yang pertama, kasih Allah membuat Esau memaafkan Yakub. Esau yang semula marah dan ingin membalas dendam, akhirnya memilih untuk menyambut Yakub dengan pelukan hangat setelah bertahun-tahun berpisah. Ini menunjukkan bahwa kasih dapat mengalahkan kebencian dan dendam. Esau telah memilih untuk mengampuni dan melupakan kesalahan masa lalu, sehingga dia pun dapat hidup dalam damai, dan pengampunan yang ditunjukkan Esau mengajarkan bahwa memaafkan orang yang telah menyakiti bukan hanya memberi kedamaian pada orang tersebut, tapi juga kepada diri sendiri. Yang kedua, kasih menggerakkan Yakub untuk meminta maaf. Semulanya Yakub tidak berani untuk meminta maaf, tapi Allah menggerakkannya. Dengan yang pertama, dengan mengirimkan hadiah kepada Esau untuk meredakan amarahnya, karena pengampunan membutuhkan usaha. Kemudian Yakub dengan effort bertemu dengan Esau setelah bertahun-tahun berpisah. Bahkan Yakub sujud untuk meminta maaf kepada Esau. Dengan demikian, kasih telah menggerakkan hati Yakub untuk berusaha dan meminta maaf dengan tulus. Jadi, bagaimana relevansi kasih dalam Esau dan Yakub tersebut dengan hidup saat ini, dalam keluarga saat ini? Berikut saya akan menjelaskannya. Konflik dalam keluarga seringkali muncul ketika tidak saling mengasihi, tidak saling berinteraksi atau komunikasi. Ketika suami istri tidak mendengarkan satu sama lain, anak melawan orang tuanya, ini berpotensi untuk menimbulkan perasaan kecewa, marah, dan tidak saling peduli. Ketegangan ini dapat memperburuk suasana di rumah, di mana dapat mempengaruhi orang tua tentang cara mendidik anak, dan anak-anak merasa tidak ada tempat yang aman di dalam keluarganya. Jadi, bagaimana kasih itu bekerja dalam suasana yang seperti ini? Yang pertama, kasih bekerja dalam mengalahkan kebencian dalam keluarga. Meskipun dalam sebuah keluarga diuji dengan permasalahan, konflik, kesalahpahaman, dan persaingan, namun kasih dalam keluarga dapat mengatasi semua itu, sama seperti Esau dan Yakub. Meskipun Yakub telah merampas hak dan berkat kesulungan Esau, namun walaupun Esau ingin membalas dendam, pada akhirnya dia memaafkan Yakub. Hal ini menggambarkan bagaimana kasih dapat mengalahkan kebencian dan menyembuhkan hubungan yang retak. Dalam keluarga, kasih dapat menurunkan ego, sehingga anggota keluarga dapat menerima pendapat satu sama lain. Mereka pun dapat mulai berkomunikasi dengan baik, sehingga hubungannya menjadi harmonis kembali. Yang kedua, pengampunan dalam keluarga sebagai bentuk kasih. Dalam keluarga seringkali timbul luka akibat kata-kata atau tindakan yang tidak berkenan. Pengampunan yang Esau berikan kepada Yakub bukan hanya untuk kebaikan Yakub sendiri, tetapi untuk diri Esau sendiri juga.
Ketika Esau menghilangkan beban emosionalnya dan memperoleh kedamaian hati, Esau pun dapat memberi kasih dan pengampunan kepada Yakub. Sama seperti kasih dalam keluarga, bukan hanya memberi tanpa syarat, tetapi juga tentang memberi kesempatan kedua melalui pengampunan yang tulus dan berasal dari hati nurani kita untuk diri kita sendiri dan orang lain. 3. Kasih dapat memulihkan hubungan yang terluka. Setiap keluarga pasti mempunyai ujiannya masing-masing. Bisa juga menjadi luka bagi anggota keluarga itu, sehingga hubungan mereka dapat retak. Sama seperti persaudaraan Esau dan Yakub yang retak, lalu mereka berpisah selama bertahun-tahun dengan rasa benci. Namun, mereka dapat bertemu kembali. Mereka saling memaafkan. Kasih tumbuh kembali dalam hubungan yang retak itu. Dalam keluarga, pemulihan ini terjadi dari dua pihak yang retak, mau itu suami istri, orang tua dan anak, atau saudara dan saudarinya. Dengan saling mengasihi satu sama lain, hubungan dapat membaik. Dan dalam kasih itu juga dibutuhkan usaha, dibutuhkan proses dan waktu. Sehingga kesabaran adalah kunci dalam pemulihan hubungan ini. Hasilnya, kasih Allah tercermin dalam hubungan manusia, khususnya dalam keluarga. Kasih Allah dapat dilihat sebagai dasar dari segala hubungan manusia yang menyatukan sesama dalam ikatan cinta. Pengampunan dan perdamaian terlihat dalam kisah Esau dan Yakub yang awalnya terpecah karena tindakan Yakub yang mengkhianati Esau. Namun melalui kasih, Esau memilih untuk mengampuni dan menerima Yakub dengan penuh kasih. Kisah ini menunjukkan bahwa konflik dalam keluarga, meskipun muncul akibat kesalahan atau pengkhianatan, dapat diselesaikan dengan kasih yang tulus dan pengampunan. Kasih juga memainkan peran penting dalam keluarga ketika ada masalah keluarga, seperti kurangnya komunikasi atau tidak saling menghargai. Kasih Allah berperan sebagai penyembuhan dengan menggerakkan hati anggota keluarga. Kesimpulannya, kasih adalah unsur yang tidak terpisahkan dalam kehidupan berkeluarga, baik dalam konteks hubungan suami istri, orang tua dan anak, kakak dan adik, maupun sesama anggota keluarga lainnya. Kisah Esau dan Yakub mengajarkan pentingnya pengampunan dalam keluarga yang memungkinkan hubungan yang terluka untuk disembuhkan. Kasih Allah berfungsi sebagai teladan bagi manusia untuk mengasihi sesama, mengampuni kesalahan, dan berusaha memperbaiki hubungan yang rusak. Oleh karena itu, keluarga yang dilandasi kasih Allah akan menjadi tempat yang penuh kedamaian, harmonis, dan kebahagiaan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan konflik, pemulihan hubungan dalam keluarga membutuhkan usaha dan ketulusan serta pengampunan yang mendalam, seperti yang dicontohkan oleh Esau dan Yakub. Sekian presentasi paper saya. Semoga paper ini dapat berguna bagi studi saya dan penonton. Saya ucapkan terima kasih dan semoga Tuhan memberkati.